Yang kita tanam ini bukan untuk makan, ini untuk pakan ternak. Dan Nusa Tenggara Timur satu tahun NTT itu beli pakan ternak di Pulau Jawa itu 1 triliun lebih. 1 triliun kita kasih ke Pulau Jawa, sudah miskin beli di tempat orang. Nah itu. Dan kita mulai berusaha untuk menanam jagung karena dunia lagi kekurangan pakan. Apalagi Indonesia saat ini masih impor jagung untuk pakan. Jadi Bapak Presiden perintah kepada seluruh gubernur untuk mulai tanam jagung agar memenuhi pakan kepentingan nasional. Itu yang pertama. Jadi jagung itu penting. Yang kedua, bahwa mimpi kita dan sedang dikerjakan sekarang adalah ke depan sapi yang dimaksud tadi, tanam jagung panen sapi, bukan sapi biasa. Itu sapi yang sangat besar. Kita bisa jual sapi dengan 1 ekor itu bisa dijual dengan sekitar 500 sampai 400 sampai 500 juta per ekor ke depan. Jadi tidak ada lagi sapi kecil, sapi-sapi besar dengan daging-daging terbaik. Sedang kami siapkan bersama Bapak Menteri Pertanian untuk kita siapkan di Sumba dengan sapi-sapi besar. Ke depan kalau kita tidak banyak tanam jagung, sapi-sapi itu terbatas karena pakannya pada musim kemarau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis itu. Kita sekarang ini panen padi, limbah padinya itu, batang padi itu dibuang. Dan itu kan orang kalau lihat tandanya orang otak tidak jalan, itu orang otak tidak jalan. Dia punya kambing dan sapi kalau musim kemarau urus stunting, tapi musim panen dia buang pakannya percuma, itu otak tidak jalan. Tapi supaya orang jangan bilang orang mengenai otak tidak jalan, ya kita bikin supaya orang jangan anggap kita otak tidak jalan. Nah itu tujuannya seperti itu. Nah, ini dorongan-dorongan besar seperti ini merupakan sebuah dorongan agar kerja kolaborasi ke depan. Jadi latihan untuk ke depan itu cara berpikirnya terintegrasi, tidak kerja sendiri-sendiri. Orang kerja sendiri-sendiri itu orang pada zaman dulu pertama kali dibuat masuk dalam gua, itu orang dalam gua itu orang kerja sendiri-sendiri. Sekarang tidak lagi, manusia sudah masuk dalam rumah, apalagi punya rumah gendang, tidak boleh kerja sendiri, harus kerja bersama. Itu ciri khas orang maju itu begitu. Nah karena itu saya harapkan di dalam pembangunan yang kita bangun ini walaupun kecil, walaupun diserahkan tadi sudah jelaskan dengan baik oleh Pak Kadis Pertanian, ini menjadi gerakan untuk kita melihat model kerja bersama. Biasanya kita tanam kopi, tunggu petani habis tanam, nunggu ada pasar bagaimana. Tidak, ini kita sudah desain. Kalau nanti pengusahanya main-main, pemerintah intervensi. Jadi kita mendesain dalam sebuah desain kerja bersama. Itu dibuat seperti itu sehingga tidak ada lagi petani jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, pengusaha jalan sendiri. Ini perintah bukan perintah gubernur, ini bukan program gubernur. Tadi Pak Kadis sudah buat itu. Ini program namanya Yesus Kristus. Jadi siapa yang tidak kerja di barang berhadapan dengan Yesus, bukan di saya. Jadi tadi saya bilang, Tuhan jangan bikin air terlalu banyak, nanti ini jagung mati. Nanti saya pulang dari sini kas kurang hujan sudah. Jangan hujan banyak-banyak, nanti orang punya susah, nanti ini orang di sini orang. Saya tadi bilang dia. Tuhan bilang ya, nanti saya atur supaya hujan pas-pas. Karena ini bukan program saya, ini program Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa mereka yang hina? 1, lapar haus. 2, telanjang. 3, terpenjara. 4, orang sakit. 5, orang asing. Nah, asing dalam komunitas yang tidak dianggap itu orang asing, bukan orang bule datang bilang gitu. Tidak. Orang asing orang yang di dalam komunitas kita yang diasingkan, yang dibuat tidak berguna, orang-orang yang tidak ada guna. Jadi kalau orang lapar haus itu programnya apa? Lapar haus berarti programnya pertanian, peternakan, perikanan. Jadi itu program Yesus, bukan program Victor Laiskodat atau program Bapak Wakil Bupati Manggarai dan Wakil Bupati. Tidak, program Tuhan Yesus. Jadi siapa yang tidak tanam, jangan pernah pergi lagi betul bilang ini manusia tidak jalan manusia. Biar pergi gereja berulang-ulang, ini orang tidak laku, orang tidak laku. Ingat baik-baik, itu bukan program saya, program Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka yang lapar haus. Bila kamu melakukan itu, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus, bukan kata Victor Laiskodat.
Jadi karena itu hari ini kita membuat ini, dan tadi saya bilang ini orang di sini yang sedang lapar haus, telanjang terpenjara, sakit, orang asing banyak. Tolong kasih kurang air. Nanti saya bilang tadi. Nanti dalam perjalanan pulang saya telepon lagi. Sudah belum? Nah, saya sudah sampai ke si pos belum? Nanti. Karena saya tadi datang banyak bilang, wah hujan lebat di sana. Nanti kalau saya sampai hujan tidak lebat, saya sampai di sini saya sudah bilang Tuhan, jangan kasih hujan terlalu banyak, nanti orang setengah mati lebat di sana. Nah, tadi sudah bilang, kita lihat baik-baik. Dia begini tapi dia hujan begini saja. Begitu. Tapi nanti saat perjalanan saya pulang ke Labuan Bajo, saya telepon lagi. Kasih kurang 1 minggu supaya basah di situ, jagung tumbuh yang baik. Nanti saya bilang nanti. Nah, bapak-bapak tidak bisa telepon Tuhan, saya bisa telepon Tuhan. Itu beda kita di situ. Nah, karena itu saya ingin bahwa di dalam membangun Nusa Tenggara Timur ini, bapak-bapak lihat, tadi saya dengan Pak Bupati jalan di sana, hujan, kami tidak pakai payung. Kenapa? Karena kami mau bilang ke Tuhan dan juga kepada kita semua, kalau hujan saja pemimpinnya takut, bagaimana yang lain? Basah ini kan tidak mati. Kalau nanti kan ada masuk angin, suruh mama urut. Nah, bagus juga biar mama ada tugas urut-urut bapak. Jadi kita jangan takut. Pemimpin itu tidak boleh pakai payung. Ingat itu protokol. Jangan bisa dicari payung taruh itu. Tidak boleh. Mereka dipilih untuk menjadi pejuang. Tidak boleh dipilih untuk jadi penakut. Jadi hanya hujan saja, basah saja kita takut. Masa kita manu di situ, taruh manu, keprok manunya, manu pemberani. Tapi hujan takut. Masuk datang manu lagi. Manu dalam rumah, di luar rumah apa dia? Tidak laku-laku itu. Ini budaya kita. Jadi pesannya itu tadi, bahwa kami tidak pernah ragu berada di lapangan. Jadi para petani kerja sungguh-sungguh karena pemimpinmu tidak pernah ragu bersama kalian. Itu pesannya. Bila kami ada dimanapun, jangan pernah takut, karena kami bersamamu, kami besertamu. Itu maksudnya, bagian daripada perjalanan hidup, dan itu selalu kami lakukan. Jadi tidak ada kerja main-main. Dimanapun kami berada, kami ingin agar masyarakat melihat masa depan. Tidak ada datang kerja basa-basi. Tapi kalau tidak jadi, saya datang yang pertama dapat pukul itu, mulai dari bupati, camat, kepala dinas pertanian, kepala desa. Karena barang ini gubernur tanam tidak jadi. Kecuali hujan lebat terus, itu sudah. Itu Tuhan pun salah, bukan Bapak pun salah. Tapi kalau saya bilang Tuhan, jangan kasih hujan di situ nanti, baru tidak dan tidak jadi, itu berarti pemalas. Berarti kita datang sudah. Dan itu pasti sudah. Saya mau begini, saya tidak niat jahat yang siapapun. Tapi kita harus maksimal dan jadi. Karena rata-rata kerja itu, kalau orang yang kerja serius, pasti jadi. Jadi kita bilang Tuhan, kalau tidak jadi, saya tidak percaya Tuhan lagi. Kenapa dia bilang tidak jadi? Orang nanti bilang saya apa saya? Nah itu harus kita bilang juga. Itu hidup itu jangan pernah basa-basi. Kalau panas, panas betul. Kalau dingin, dingin betul. Jangan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tidak laku-laku itu orang begitu itu. Panas, panas betul. Dingin, dingin betul. Supaya orang rasa gitu. Nah itulah saya ingin agar di dalam kunjungan-kunjungan kerja saya ingin agar kita membangun dengan betul-betul kita peduli. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, kita sedang bekerja bersama Sang Ilahi, bekerja bersama Tuhan. Dan saya pastikan apa yang saya dan Pak Bupati tanam hari ini pasti jadi, kecuali kadisnya main-main, tidak mau datang lihat lagi. Kadis provinsi main-main, kadis pertanian main-main, kepala desa dan camat main-main. Tapi kalau sudah pemimpin yang tanam di sini, harus jadi. Tidak ada yang terjadi. Kalau urusan bilang hujan lebat, telepon gubernur. Pak Gub, hujan banyak. Tunggu situ, saya telepon. Harus bilang, karena ini harga diri ini. Gubernur datang tanam tidak jadi. Itu tidak laku itu gubernur itu. Orang sambil hela itu gubernur. Tidak jadi. Jangan pernah kita tanam tidak jadi, itu tidak boleh. Begitu ya Pak Luki ya. Pokoknya jaga sampai jadi. Tidak bilang, karena tadi seperti Pak Bupati bilang, kami orang Manggarai ini Thomas. Tidak boleh orang lihat, tidak jadi. Tidak jadi, buat apa kita ikut itu orang? Tidak jadi itu pada. Jadi saya bilang itu tadi. Memang gaya gubernur ini tidak cocok. Mungkin saya ini kalau omong kan agak kasar. Tapi kalau sudah jadi, orang NTT sudah sejahtera semua, saya akan ngomong halus. Tapi kalau begini kita bak-bahajar terus. Tidak apa-apa, orang marah saya tidak apa-apa. Yang penting barangnya jadi. Daripada saya omong halus-halus buat bapak-bapak semua, tidak jadi. Itu tidak baik. Karena tadi saya perjalanan Tuhan bilang, kau omong gak keras sedikit mereka ya. Karena mereka kalau omong baik-baik pelan-pelan nanti terjadi itu barang. Baik-baik, saya bilang. Jadi karena itu, selepas nanti saya dari sini, saya sudah bilang sama Tuhan, hujan yang
tanam kami di situ 6 hektar itu hujannya kalau bisa 1 minggu 2 kali. Dan jangan terlalu lebat, rintik-rintik begini saja supaya jagungnya jadi. Kalau jagungnya jadi, mereka percaya bupati. Kalau jagungnya jadi, mereka percaya gubernur. Kalau jagungnya jadi, mereka juga percaya Tuhan. Karena itu, sekaligus hari ini kita lihat, kalau panen jagungnya baik, maka Tuhan sedang bersama kita. Kalau tidak baik, maka itu pasti saya tidak bersama bapak-bapak. Itu tujuannya begitu. Terima kasih. Salam buat semua.